Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Tri Agustini. Saya merupakan dosen di program studi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Munawarman. Dalam unjuk kerja pengajaran kali ini, saya sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah Pengorganisasian dan Pemberdayaan Masyarakat yang diajarkan pada mahasiswa semester 5. Mata kuliah ini 2 SKS yang akan membahas konsep dasar pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat, meliputi identifikasi kebutuhan dan potensi pemberdayaan, model pemberdayaan, pendekatan dalam pemberdayaan, tahapan dan penyusunan model pemberdayaan, serta membahas tentang konsep posyandu sebagai bentuk pengorganisasian dan pemberdayaan di masyarakat. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu mahasiswa diharapkan memahami konsep dasar pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat, meliputi konsep, pengertian, batasan, tujuan, manfaat, komponen, prinsip-prinsip, unsur penting dalam program, dan bentuk program pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga mampu memahami langkah-langkah pelaksanaan, pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat, pendekatan dan strategi, model, pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh petugas, peran petugas dan masyarakat dalam pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat, serta mampu memahami konsep posyandu sebagai upaya kesehatan berbasis masyarakat, serta menyajikan hasil kunjungan posyandu dalam bentuk seminar dan karya tulis ilmiah. Metode dalam pembelajaran mata kuliah ini yaitu dengan menggunakan ceramah interaktif, pembelajaran kooperatif, tanya jawab, serta penugasan, studi kasus, serta proyek dan praktikum lapangan. Aspek penilaian dalam mata kuliah ini antara lain ujian tengah semester 15%, ujian akhir semester 25%, proyek 15%, penugasan 15%, praktik lapangan 20%, dan afektif 10%. Sementara untuk pertemuan dalam unjuk kerja ini, yaitu pertemuan keempat dengan topik model dan situasi belajar dalam pemberdayaan masyarakat. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu memilih model pemberdayaan masyarakat yang sesuai yang dilaksanakan dalam pertemuan ini. Dengan beberapa indikator, pertama, mahasiswa mampu memahami situasi belajar dalam masyarakat, mahasiswa mampu memahami model A, locality development, mahasiswa mampu memahami model B, social planning, dan mahasiswa mampu memahami model C, social action. Sekian untuk deskripsi mata kuliah dalam unjuk kerja yang akan saya bawakan. Berikut video pengajaran dari deskripsi yang telah dipaparkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Salam sehat untuk semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik, jadi pada pertemuan pagi hari ini kita memasuki pertemuan keempat dalam mata kuliah pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat dengan topik model dan situasi belajar dalam pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi sebelum kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, silakan untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Baik, berdoa selesai. Jadi untuk pertemuan pekan lalu, di pertemuan ketiga kalian sudah mempresentasikan secara berkelompok hasil diskusi terkait dengan jenis dan penggalian potensi dalam pemberdayaan masyarakat dan juga bagaimana dalam menyusun social mapping atau pemetaan sosial. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan pertama, bagaimana memahami situasi belajar di dalam masyarakat. Kemudian kita akan mempelajari 3 model khususnya di dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu yang pertama model locality development atau pengembangan lokal, kemudian model social planning atau perencanaan sosial, dan juga model social action atau aksi sosial. Nah, model-model ini juga akan kita gunakan nantinya saat turun lapangan melakukan pemberdayaan masyarakat. Baik, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana sih situasi belajar di masyarakat, karena ini akan menjadi hal yang penting. Sebelum kita melakukan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat, kita harus mengenal terlebih dahulu bagaimana sih karakteristik dari salah satunya situasi belajar yang ada di masyarakat sasaran kita. Nah, yang pertama terkait dengan definisi dari proses belajar. Jadi ini ada beberapa definisi menurut ahli terkait dengan apa sih itu proses belajar. Jadi yang pertama ada dari Ergagni terkait dengan proses belajar itu adalah proses kita mengumpulkan motivasi terkait dengan pengetahuan,
kebiasaan, ya, kemudian keterampilan dan juga perilaku. Nah, kemudian definisi yang lain menurut Ergani juga, proses pembelajaran atau learning itu ketika kita berusaha untuk mengumpulkan pengetahuan dan juga menggali skill atau keterampilan dari beberapa instruksi. Nah, jadi dalam proses belajar mungkin kalian sudah merasakan juga ya dalam selama ini, misalnya dari level taman kanak-kanak sampai di perkuliahan atau bahkan nanti sampai jenjang yang lebih tinggi, itu pasti kita akan menemui instruksi-instruksi ya dalam proses belajar. Misalnya guru memberikan instruksi kita untuk berhitung gitu ya, atau guru memberi instruksi untuk membaca. Nah, dari proses itu sebenarnya kita sedang mengumpulkan yang namanya pengetahuan dan juga skill atau perilaku, tindakan, atau kebiasaan. Kemudian menurut Hilgard ya, definisi yang selanjutnya, bagaimana proses belajar ini merupakan suatu proses perubahan. Nah, dimana kita ketika dalam proses belajar pasti berharap adanya perubahan-perubahan ya, baik itu dari sisi pengetahuan, skill, tindakan, dan yang lainnya. Dan perubahan ini, proses belajar yang kita lakukan itu bisa melalui proses yang struktural atau yang prosedural yang kita rencanakan, seperti di kelas ya, ini kan kita merencanakan proses belajar. Kalian diminta untuk berkumpul, ada mata kuliah apa, gitu ya, kurikulumnya sudah jelas, metodenya apa. Nah, tapi ada juga proses belajar yang secara natural, yang datangnya dari lingkungan. Mungkin kalian saat mengamati lingkungan sekitar, gitu ya, saat mengobservasi, itu juga ada kan pembelajaran yang kalian dapatkan secara tidak langsung. Dan itu bisa kita jadikan sebagai proses belajar juga. Jadi bisa secara prosedural dan juga bisa secara natural dari lingkungan. Kemudian yang terakhir dari Thorndike, jadi proses belajar ini ketika kita memformasikan, gitu ya, korelasi atau hubungan antara bagaimana kita menggambarkan, meng-capture gitu ya, antara perasaan dan juga pengaruh terkait dengan perilaku-perilaku, kemudian kita menghubungkan antara stimulus dan respon. Mungkin ada yang mengingat saat kita di komunikasi dalam kesehatan, kita pernah belajar tentang teori SOR. S-nya apa? Stimulus. Kemudian O-nya apa? Organisme atau organisme, dan R-nya adalah respon. Nah, bagaimana seorang individu atau seorang manusia gitu ya mendapatkan informasi itu stimulus. Nah, kalian diberikan stimulus nih oleh para dosen ya, atau misalnya peserta penyuluhan diberikan stimulus oleh narasumber pemateri. Kemudian mereka nanti responnya pasti akan berbeda-beda ya, pemahamannya akan beda. Mungkin ada yang bertambah pengetahuannya gitu ya, dengan cara yang lain ada yang bertambah skill atau keterampilannya. Dan setiap orang dengan stimulus yang sama mungkin akan memberikan respon yang berbeda-beda karena berbagai faktor. Mungkin ada prior knowledge ya, ataupun ada faktor pendidikan karena tingkat pendidikan atau level pengetahuan dan lain sebagainya yang membuat masyarakat ataupun individu itu memiliki respon atau reaksi yang berbeda setelah menerima stimulus dari pembelajaran. Nah, kemudian terkait dengan proses belajar ini, kita mengalami salah satunya perubahan di dalamnya. Tadi ada ya salah satu definisi, terjadi perubahan, di mana harapannya ketika nantinya kita turun ke lapangan di masyarakat, itu kita mengharapkan adanya perubahan dari sisi pengetahuan, sikap, dan tindakan. Nah, ini adalah 3 domain perilaku yang umum ya, yang ingin kita adakan peningkatan. Jadi proses belajarnya bisa dilakukan melalui latihan-latihan, praktik ya, observasi atau pemantauan dan sebagainya. Dan perubahan yang diharapkan ada 4 ini menurut Lewin ya. Proses belajar itu bisa menghasilkan beberapa perubahan berikut. Yang pertama adalah perubahan dari sisi kognitif atau dari sisi pengetahuan ya. Jadi itu salah satu konsep yang bisa berubah ketika seorang itu diberikan informasi, belajar itu akan berubah dari sisi kognitifnya. Kemudian perubahan dari sisi motivasi. Nah, jadi motivasi ini juga kita harapkan berubah. Tadi menurut salah satu definisi, seseorang itu juga mengumpulkan atau meningkatkan motivasi mereka agar bisa meningkat perilakunya gitu ya. Jadi motivasi ini kita harapkan juga bisa berubah. Kalian yang sebelumnya mungkin belum termotivasi untuk melakukan suatu perilaku, tapi ketika sudah punya pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang perilaku itu, jadi lebih termotivasi untuk melakukannya. Kemudian ada perubahan dari sisi fisiologis. Nah, ini terkait dengan isu-isu misalnya aktivitas fisik gitu ya, olahraga yang sebelumnya kalian belum membiasakan diri nih untuk melakukan aktivitas fisik secara rutin. Maka terkait dengan hal ini, orang-orang yang nantinya sudah membiasakan diri dari sisi misalnya berolahraga secara rutin, kemudian aktivitas fisik gitu ya, kemudian menjaga pola makan ya, itu bisa berpengaruh pada kemampuan pengaturan otot atau tubuhnya. Jadi secara fisiologis sudah lebih sehat gitu ya, lebih bugar, itu akan berdampak juga pada tubuh. Kemudian yang terakhir dari kesemuanya itu harapannya ada perubahan group belongingness atau perubahan ideologi kelompok. Nah, itu yang kita harapkan. Mungkin saat kemarin kalian PBL dan PPK Ormawa, kalian mengharapkan adanya perubahan kesadaran secara kelompok. Jadi tidak hanya masing-masing individu saja nih yang meningkat pengetahuannya, perilakunya ya, tapi harapannya satu kelompok masyarakat itu juga punya kesadaran yang sama. Semuanya meningkat, kemudian pengetahuan mereka sama-sama meningkat sampai kepada perilaku yang diharapkan.
Nah, adapun bentuk-bentuk dari situasi belajar di tengah masyarakat ada 3 hal ini yang perlu kita cermati bersama. Yang pertama ada situasi belajar masyarakat yang diwajibkan. Seperti apa sih situasi belajar masyarakat yang diwajibkan? Itu ketika community health worker atau petugas kesehatan itu memberikan instruksi kepada masyarakat, dan instruksi ini harus dijalankan oleh masyarakat. Karena kalau tidak dijalankan, itu biasanya akan dikenai denda atau sanksi. Karena mereka wajib untuk melaksanakannya. Biasanya situasi yang diwajibkan ini ada pada kondisi-kondisi yang memang agak urgent ya, atau genting dan harus untuk diikuti. Contohnya saat kapan? Ya, saat pandemi COVID-19 ya, pada saat itu kita merasakan bahwa kita harus mengikuti protokol kesehatan dan itu wajib diinstruksikan dan kita akan dikenai denda kalau tidak menggunakan masker, ya, tidak mencuci tangan, tidak menjaga dari gerombolan atau kerumunan dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada situasi belajar yang disarankan atau yang direkomendasikan. Nah, dalam hal ini petugas kesehatan menganjurkan agar perilaku itu bisa diadopsi oleh masyarakat. Nah, salah satu contohnya itu adalah perilaku merokok. Nah, di sini salah satu perilaku yang memang kalau di Indonesia mungkin terkait dengan rokok ada ya, beberapa tempat yang sudah kawasan tanpa rokok atau kawasan bebas asap rokok. Tapi terkait dengan sanksi mungkin ini di beberapa tempat belum maksimal gitu ya untuk penggunaan denda ataupun sanksi. Jadi di beberapa lokasi meskipun ada KTM masih ada saja gitu ya orang-orang atau masyarakat yang curi-curi gitu ya untuk melakukan perilaku merokok ini. Dan di sini tetap dari petugas kesehatan pastinya selalu mengampanyekan bahwa perilaku merokok ini harus dihentikan. Kemudian yang terakhir ada perilaku yang situasi belajar ya, situasi belajar yang ditetapkan oleh diri sendiri atau ini self initiated dari masyarakat itu sendiri. Jadi dalam hal ini masyarakat yang sudah level pemahamannya bagus gitu ya, mungkin dari sisi latar belakang pendidikan dan ekonomi cukup tinggi. Nah, petugas kesehatan atau community health worker hanya bertugas sebagai orang yang dikonsultasikan. Jadi karena di sini masyarakat sudah bisa menerapkan proses belajar itu secara mandiri. Jadi mereka menerapkan healthy lifestyle itu sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Mungkin kalian di sini ada yang sudah merutinkan misalnya minum air gitu ya 2 liter sehari. Ada yang sudah merutinkan? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Terus ada yang sudah merutinkan olahraga rutin setiap minggu lah minimal ya, harus setiap pekan. Belum, ada yang belum, ada yang ada gitu ya. Kemudian ada yang sudah konsumsi sayur buah setiap hari. Ada ya. Jadi proses-proses seperti itu level masyarakat yang sudah secara mandiri berinisiatif untuk melakukan perilaku kesehatan tanpa diperintah lagi gitu ya oleh petugas kesehatan karena dari kesadaran sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah beberapa model yang kita akan pelajari di dalam pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat. Nah, salah satu model yang pertama ini namanya model pengembangan lokal atau locality development. Nah, model yang pertama ini menekankan pada bagaimana sih agar masyarakat itu berpartisipasi aktif. Karena dalam model locality development ini segala inisiasi untuk menyelesaikan permasalahan ya, mulai dari identifikasi masalah, kemudian merencanakan program intervensi sampai mengimplementasikan dan evaluasi, itu semuanya diinisiasi oleh masyarakat secara mandiri dan inisiatif dari mereka. Nah, jadi locality development ini sangat mengharapkan bagaimana tingginya partisipasi dari masyarakat, kemudian bagaimana agar mereka di samping kemauan juga memiliki kemampuan. Maka dibutuhkan adanya community building atau peningkatan kapasitas. Jadi masyarakat-masyarakat yang sudah punya inisiasi tinggi ini mau menyelesaikan permasalahannya harus dibarengi dengan adanya kapasitas yang mumpuni. Oleh karena itu butuh yang namanya community building. Nah, di dalam locality development ini kita mengharapkan adanya tindakan yang positif di tengah masyarakat. Jadi berarah kepada tindakan-tindakan yang untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang ada di sana. Nah, kenapa sih kita beberapa masyarakat atau dalam suatu kondisi itu membutuhkan model locality development atau pengembangan lokal ini? Jadi yang pertama, bagaimana agar masyarakat ini bisa meningkatkan beberapa solusi dari permasalahan, mengatasi hambatan, dan ini dengan cara mereka meningkatkan komunikasi. Karena kan biasanya di masyarakat mungkin muncul beberapa permasalahan, muncul beberapa kendala, tapi kurang dari sisi komunikasi. Misalnya masyarakat tidak menyampaikan kepada stakeholder juga tidak menyampaikan kepada masyarakat. Jadi tidak ada komunikasi yang baik untuk sama-sama mencari solusi. Kemudian di dalam locality development ini penting sekali adanya kebersamaan. Nah, di mana mereka harus meningkatkan interaksi baik antar satu individu dengan individu di tengah masyarakat maupun mereka membangun kemitraan lintas sektor. Jadi kemitraan lintas sektor ini juga penting dalam locality development. Memang sumber daya utamanya berasal dari masyarakat setempat, tapi jika memang mereka membutuhkan gitu ya kerjasama atau kemitraan itu boleh mengajak kerjasama pihak pemerintah maupun non pemerintah. Kemudian kesulitan ini sangat penting karena aktivisme masyarakat itu pasti butuh rasa persatuan gitu ya, sama-sama sadar bahwa ini masalah kita bersama yang harus diselesaikan bersama. Nah, itu sangat penting sekali.
Kemudian tadi meningkatkan kapasitas dari masyarakat, mereka harus kita tingkatkan determinan perilakunya terkait dengan peningkatan pengetahuan, sikap dan tindakannya. Serta salah satu poin ini juga penting dalam semua model ya, yaitu adanya kepemimpinan lokal. Nah, di mana dalam masyarakat nanti kita akan melihat siapa sih kira-kira yang bisa jadi leader, siapa sih yang kira-kira bisa menggerakkan, memberi pengaruh yang besar oleh masyarakat tersebut. Nah, apalagi locality development ini kan tadi bangunnya dari masyarakat ya, munculnya dari inisiasi masyarakat. Maka pasti akan ditemukan beberapa ataupun misalnya cukup banyak orang yang bisa nantinya menjadi kandidat leader ini gitu atau kepemimpinan lokal. Nah, kemudian ini menjadi salah satu hal yang penting juga dalam locality development karena inisiasinya berasal dari masyarakat, maka mengidentifikasi potensi ini sangatlah penting. Jadi kita mengandalkan kekuatan dan sumber daya yang memang ada di tengah masyarakat tersebut, termasuk sumber daya dari sisi fisik gitu ya, lingkungan, materi non materi, bahkan dari sisi kekuatan sosial budaya. Jadi apa sih keunikan atau ciri khas dari wilayah tersebut yang bisa diunggulkan, kemudian itu bisa dijadikan sebagai solusi dari permasalahan yang ada di sana. Baik, selanjutnya adalah model yang ketiga, yaitu model perencanaan sosial atau model social planning yang menjadi salah satu model dalam proses pemberdayaan yang bisa digunakan. Jadi social planning ini lebih menekankan kepada proses yang dilakukan oleh pemegang kebijakan atau stakeholder. Jadi proses penyelesaian masalah atau proses dari identifikasi permasalahan, kemudian sampai dengan nantinya merencanakan intervensi program pemberdayaan itu diinisiasi oleh stakeholder. Jadi bukan dari masyarakat, tapi masyarakat tetap akan dilibatkan secara aktif dalam proses pemberdayaan ini. Jadi model social planning ini lebih kepada perencanaan sosial dan perubahan kebijakan nantinya yang diharapkan. Nah, mengapa sih kita melakukan perencanaan sosial atau social planning? Itu ketika kita membutuhkan dalam proses pemberdayaan itu adanya kebijakan yang efektif. Karena kebijakan yang efektif ini diharapkan nantinya bisa menyelesaikan permasalahan yang ditemukan di masyarakat. Karena ada beberapa permasalahan yang memang membutuhkan adanya perubahan kebijakan ya dalam penyelesaiannya. Kemudian tetap ada kepemilikan masyarakat, karena dalam masalah masyarakat itu akan kembali lagi ya kepada penyelesaian di masyarakat. Sehingga pelibatan masyarakat ini tetap diikutkan, tapi akan seimbang dengan peran yang ada dari stakeholder ataupun dari pihak pemerintahan atau dari non pemerintahan dari luar misalnya. Nah, dalam social planning ini butuh yang namanya dukungan pemegang kebijakan, karena tadi ranahnya ingin sampai kepada perubahan kebijakan, jadi pasti butuh dukungan dari stakeholder atau pemegang kebijakan. Kemudian jika ada perubahan-perubahan informasi terkait dengan poin-poin kebijakan yang ada, misalnya dari sebelumnya di wilayah itu ingin menerapkan kawasan tanpa rokok gitu ya, kemudian sebelumnya kan belum ada. Nah, maka perubahan-perubahan itu harus diinformasikan atau disosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Termasuk juga hubungan dan kerjasama. Dalam model pemberdayaan ini maupun model pemberdayaan yang lain itu sangat dipentingkan juga terkait dengan kemitraan atau kerjasama. Nah, ini poin yang penting juga, pembangunan jangka panjang itu pasti ya dalam setiap model mengharapkan ujung dari pemberdayaan ini adalah pembangunan yang berkelanjutan ataupun yang jangka panjang. Nah, karena ini berkaitan dengan kebijakan, maka ada yang namanya institusionalisasi perubahan. Nah, tadi kita kembali lagi ke contoh kawasan tanpa rokok ya, seperti yang video yang pernah kita simak 2 pekan lalu di Desa Bone-Bone, itu mereka menerapkan SK gitu ya, sampai di satu wilayah desa atau satu kampung Bone-Bone. Nah, oleh karena itu dalam proses tersebut ada yang namanya menginstitusikan kebijakan atau perubahan. Jadi yang sebelumnya belum jadi kawasan KTR, sekarang menjadi KTR itu sudah dibuatkan SK. Nah, itu namanya proses menginstitusikan perubahan. Sudah ada perilaku yang melarang merokok di wilayah tersebut. Kemudian perubahan itu tadi diharapkan dari kelanjutan dan pemegang kebijakan di sini memahami kebutuhan masyarakat itu bukan hanya mereka menebak-nebak gitu ya, ataupun apa ya kira-kira yang sesuai dengan anggaran dari kebijakan ini gitu, atau apa ya stakeholder ini butuhnya apa, tidak ya, tapi mereka merencanakan program itu tetap berdasarkan real kebutuhan di masyarakat. Mungkin mereka dengan melihat data sekunder ya di lapangan, melihat tren-trennya di laporan seperti apa, atau mereka mengambil data yang secara primer, misalnya melalui survei, observasi, ataupun data-data wawancara, jadi dan seterusnya. Nah, dalam proses penyusunan kebijakan, kita ambil contoh yang sama di KTR tadi, itu masyarakat pasti akan dilibatkan. Misalnya nanti kira-kira konsekuensinya apa ya yang akan dirasakan masyarakat kalau KTR ini diterapkan. Kemudian sanksi dan kira-kira apa ya yang sesuai untuk masyarakat, gitu ya. Kemudian bagaimana ya nanti sosialisasi dari KTR ini, apakah masyarakat mampu ya untuk melakukan penyebaran informasi dan seterusnya. Nah, itu semuanya harus didiskusikan bersama masyarakat. Kemudian masyarakat juga akan peduli tentunya terhadap haknya dan ada kontrol diri yang lebih tinggi ya dengan adanya social planning ini. Karena social planning ini merupakan perencanaan yang lebih terarah, kemudian tertata dan terstruktur ya, karena dibantu dikuatkan oleh kebijakan dari stakeholder,
maka masyarakat itu nanti akan mudah ya untuk mengukur kira-kira targetannya seperti apa. Misalnya KPR tadi akan diterapkan di tahun pertama, kita mencoba 50% dulu misalnya ya, dari seluruh wilayah yang ada. Nah, masyarakat jadi bisa mengontrol diri gitu ya, kira-kira di tahun ini apakah bisa mencapai target 50% tersebut sebagai 50% wilayah yang KPR. Itu kembali kepada preferensi diri masyarakat. Nah, ini pasti ada kepemimpinan lokal nanti ditunjuk, meskipun stakeholder menjadi inisiasi utama dalam proses social planning, tapi tetap dari masyarakat itu berperan penting. Mereka harus ada siapa leadernya, siapa pemimpin lokalnya. Kemudian ini kita akan mengharapkan tentu perubahan jangka panjang dan masyarakat akan lebih siap untuk menghadapi permasalahan ke depan karena sudah dibantu ya juga perencanaannya lebih tertata oleh stakeholder atau pemegang kebijakan yang ada di sana. Terakhir adalah model keempat, yaitu model social action atau aksi sosial. Nah, jadi dalam model aksi sosial ini, bagaimana tindakan atau aksi dari individu-individu atau kelompok itu disatukan gitu ya, untuk mereka secara terorganisir membuat sebuah gerakan, dan ini harapannya akan menjadi sebuah perubahan yang positif. Nah, umumnya dalam social action atau aksi sosial ini itu menuntut beberapa ketidakadilan ataupun ketidakmerataan dari sisi sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Nah, meskipun misalnya terkait dengan sosial dan ekonomi ini kan mungkin tidak langsung berkaitan dengan kesehatan ya, tetapi beberapa aspek pasti itu akan mempengaruhi juga ya komponen kesehatan di masyarakat. Nah, mengapa kita butuh melakukan social action atau aksi sosial? Nah, social action atau aksi sosial ini intinya adalah bagaimana agar norma-norma yang selama ini diyakini atau dipercaya di masyarakat yang dianggap positif ya dalam tanda kutip, padahal norma tersebut menyalahi aturan dari sisi kesehatan gitu ya, ingin kita ubah menjadi norma yang sejalan dengan kesehatan. Maka di situ ada rekonstruksi secara sosial atau perubahan dari sisi sosial. Nah, dalam hal ini kita akan melakukan pemahaman dari sisi penggalian potensi yang ada di masyarakat agar masyarakat itu lebih berdaya. Jadi, apa sih potensi-potensi yang ada di masyarakat untuk membuat mereka menjadi lebih berdaya, itulah yang akan disatukan dan itu yang akan digali untuk mereka bisa sama-sama nantinya mengeluarkan potensi itu untuk menjadikan norma lebih positif ya ke arah kesehatan. Kemudian motivasi masyarakat itu mengambil tindakan yang positif tentunya, dan perubahan sosial yang diambil itu harapannya bisa berdampak jangka panjang. Nah, mungkin gambaran sederhananya aksi sosial ini misalnya kalau yang secara inisiasi awal gitu ya, ataupun kita melakukan advokasi itu bisa berupa demonstrasi di bidang kesehatan misalnya. Kita menyampaikan beberapa argumen-argumen gitu ya, bahwa misalnya terkait dengan perilaku merokok nih, bahwa perilaku merokok ini memberikan banyak dampak yang berbahaya gitu ya, asapnya bisa merugikan tidak hanya kepada perokok aktif tapi juga kepada perokok pasif, dan itu kita kampanyekan. Misalnya kampanyekannya bisa melalui sosial media ataupun secara nyata ya, atau langsung secara offline. Nah, itu bisa bentuk-bentuk demonstrasi yang seperti itu. Ataupun misalnya kita melakukan aksi sosial terkait dengan penggagalan sebuah event ataupun kegiatan yang itu sponsor utamanya adalah rokok misalnya. Nah, itu bisa ya bentuk-bentuk aksi sosial seperti itu, yang dimana orang-orang menganggap itu adalah hal yang normal gitu ya, oh nggak apa-apa, aman aja ya, karena itu perilaku merokok sudah biasa. Tapi secara tidak langsung sebenarnya itu adalah marketing dari perilaku merokok itu sendiri gitu ya. Jadi orang-orang akan terbiasa, oh merokok itu biasa, apalagi para remaja akan mencoba-coba, akses rokok juga mudah, jadi mereka akan mengikuti perilaku merokok tadi. Nah, yang kita harapkan adalah perubahan dari sisi norma positifnya. Jadi yang awalnya orang-orang menganggap atau menormalisasi perilaku merokok, jadi tidak menormalisasi kembali dan menganggap perilaku tidak merokok itu yang baik atau yang lebih sehat gitu ya. Itu contoh dari social action atau aksi sosial. Nah, jadi kesimpulan dari materi hari ini terkait dengan situasi belajar dan juga model pemberdayaan masyarakat. Bagaimana situasi belajar yang sudah kita bahas tadi, mulai dari awal itu kita sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di masyarakat. Tadi ada situasi belajar yang apa? Yang diwajibkan, kemudian situasi belajar disarankan dan juga ditetapkan sendiri. Nah, itu kita harus melihat karakteristik masyarakatnya dulu, berada pada level situasi belajar yang mana, dan mereka butuh kondisi yang seperti apa gitu ya. Mungkin kadang diwajibkan, disarankan, atau ditetapkan sendiri. Kemudian terkait dengan model, kapan nih kita bisa menggunakan model-model ini? Nah, ternyata yang pengembangan lokal atau yang locality development bisa kita gunakan kapan saja dan di mana saja, karena itu inisiasinya berasal dari masyarakat. Nah, yang kalian lakukan kemarin saat PBL dan PPK Ormawa, kira-kira itu bentuknya apa? Social planning.
Atau di locality development? Ada yang social action juga. Nah, ini jadi bisa kita kombinasikan ya model-model ini. Mungkin dalam suatu kondisi bisa jadi itu bentuknya social planning, bisa jadi social action atau locality development. Tapi intinya adalah locality development bisa kita gunakan kapan saja. Yang penting inisiasi itu semua sumber utamanya dari masyarakat. Nah, kapan kita menggunakan yang social planning atau perencanaan sosial? Ketika memang pihak dari luar, misalnya dari pemerintah atau non pemerintah seperti LSM atau dari komunitas, itu mereka yang utama untuk melakukan perubahan. Jadi mereka yang menginisiasi, ayo masyarakat kita coba gali masalahnya apa gitu ya, ayo kita coba cari intervensinya yang tepat apa. Nah, jadi yang inisiasi awal adalah pihak luar tadi ya, baik pemerintah maupun non pemerintah sebagai stakeholdernya. Kemudian diharapkan partisipasi aktif dari masyarakat. Baik mahasiswa sekalian, selanjutnya kita akan menyimak video, salah satu video yaitu menjadi best practice dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu di Kampung Sukunan Yogyakarta. Nanti kalian silakan menganalisis terkait dengan situasi belajar dan juga model pemberdayaan masyarakat. Kira-kira apa sih yang mereka lakukan ya di dalam video tersebut. Kita telah menyaksikan teman-teman mahasiswa sekalian video best practice salah satu pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan di Kampung Sukunan Yogyakarta. Nah, tentu kalian sudah mendapatkan banyak insight, pandangan, dan pembelajaran dari menyimak video tadi. Mungkin dari kalian ada yang ingin berpendapat, kira-kira apa sih situasi belajar atau model pemberdayaan masyarakat yang sudah diterapkan di Kampung Sukunan tadi. Ya, silakan siapa saja yang ingin berpendapat, mungkin bisa dari yang sebelah kanan atau sebelah kiri. Silakan angkat tangan yang ingin berpendapat. Ya, mungkin saya memilih satu dulu ya. Silakan kepada yang laki-laki, perkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Rabi Saputra. Di sini saya ingin menyampaikan pendapat saya setelah menonton video yang telah ditampilkan oleh Ibu. Menurut pendapat saya itu model yang telah diterapkan oleh kampung ini, Sukunan ini, yaitu model locality development. Dikarenakan ada salah satu orang di warga lokal itu, Pak Iswanto, itu menginisiatifkan program yaitu bank sampah mandiri. Nah, di situ karena dalam kampung itu terdapat masalah yaitu pembuangan sampah yang berserakan terjadi di sembarang tempat. Jadi dengan adanya bank sampah ini dapat memudahkan orang-orang membuang sampah ke tempat bank mandiri ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak pendapatnya dari Andi ya. Baik, mungkin pendapat yang kedua saya berikan kesempatan kepada yang lain. Silakan untuk anak-anak yang ingin memberikan pendapat. Ya, silakan kepada yang di depan mungkin ya. Silakan maju. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ulingar Afifah. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai situasi belajar dari video yang tadi telah ditampilkan, yaitu video Sukunan Yogyakarta gitu ya. Jadi bisa kita lihat tadi itu di desa ini itu ada salah satu bapak yang mencetuskan untuk pertama kali itu melakukan pemilihan sampah di tingkat keluarganya. Kemudian dia melihat warga setempat, warga sekitarnya, tetapi belum melakukan pemilihan sampah tersebut, sehingga bapak ini tuh memberikan edukasi, memberikan saran kepada warga-warga sekitarnya itu untuk melakukan pemilihan sampah juga. Jadi itu saja pendapat dari saya, Ibu. Kurang lebih mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pendapatnya tadi dari Ibu Ri ya terkait dengan situasi belajar masyarakat yang ada di Kampung Sukunan. Baik, kita berikan aplaus untuk semuanya. Baik, itu adalah akhir dari sesi pertemuan kita pada hari ini, yaitu pertemuan keempat. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Ini adalah referensi yang teman-teman mahasiswa bisa pelajari. Salah satunya adalah di buku Ajar, bisa kalian akses di perpustakaan FKM Unmul. Salah satunya nanti bisa diakses juga pada link berikut. Terima kasih atas partisipasi dari kelas 2022C. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk semuanya. Demikian video salah satu Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pengajaran yang telah dilakukan. Terima kasih telah menyimak. Teruslah memberikan yang terbaik dan profesional dalam setiap amanah yang diberikan. Saya Rina Tri Agustini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.